lanjutkan ke yang bab 2. Nah, di sini di bab 2 kita belajar kore, sore, dan are, yang mana artinya kore adalah ini, sore itu artinya itu untuk benda yang dekat dengan lawan bicara, dan are artinya itu juga tapi bendanya jauh dari kita dan juga dari lawan bicara. Nah, di sini kita langsung masuk contoh. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Kalau kita pakai kore berarti benda itu ataupun buku yang kita bicarakan itu lagi berada di dekat kita ataupun sedang kita pegang, seperti itu. Nah, maka kita menggunakan kore. Ini adalah buku. Terus contoh yang kedua, sore wa pasokon desu. Itu adalah komputer. Nah, kalau kita menggunakan sore itu artinya itu atau dekat. Nah, berarti pasokon ini berada di lebih dekat dengan lawan bicara kita daripada dengan kita gitu ya. Nah, jadi intinya itu kore ini benda yang lebih dekat dengan kita daripada lawan bicara, dan sore ini benda itu lebih dekat dengan lawan bicara kita daripada ke kitanya sendiri. Terus yang ketiga, are. Are ini artinya adalah itu untuk benda yang jauh. Artinya benda ini sama-sama jauh dari kita dan juga dari lawan bicara kita. Untuk contohnya adalah are wa kuruma desu. Itu adalah mobil. Berarti mobil ini sama-sama jauh dari kita dan juga jauh dari lawan bicara kita, seperti itu. Makanya kita menggunakan are. Selanjutnya untuk yang ke dua. Terus untuk yang kedua kita menggunakan ini juga, kore, sore, are juga, partikel wa, terus nani desu ka. Nah, di sini kita menanyakan suatu benda ya, untuk memastikan suatu benda. Jawabannya kalau memang benar benda yang kita pasti itu adalah benda yang benar, makanya kita jawab hai, so desu. Kalau benda itu salah, berarti jawabannya iye, chigaimasu. Oke, langsung masuk ke contoh. Kore wa hong desu ka? Nah, si pembicara memegang buku misalnya. Terus dia nanya, kore wa hong desu ka? Apakah ini apakah buku, kayak gitu. Nah, berarti kalau yang dipegang dia itu beneran buku, berarti jawabnya adalah hai, so desu. Ya, benar. Terus contoh yang kedua, sore wa pasokon desu ka? Sore pasokon desu ka? Nah, itu apakah komputer gitu ya. Nah, jadi si pembicara itu menanyakan benda yang lebih dekat dengan si lawan bicara, makanya menggunakan sore. Nah, karena benda yang lebih dekat dengan si lawan bicara tadi bukan pasokon ataupun bukan komputer, maka cara jawabnya menggunakan iye chigaimasu, tidak, salah gitu ya. Oke, tinggal jawab seperti ini loh. Tidak ataupun bukan, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk kore, sore, are wa nan desu ka? Ini juga kalimat pertanyaan karena di sini ada des yang ditambahkan dengan ka. Ini penanda sebagai kalimat itu adalah sebuah kalimat pertanyaan. Nah, di sini kita nanyakan benda, benar-benar nggak tahu nama benda itu apa, makanya kita pakai nan. Kalau tadi kita masih tahu ya benda itu apakah buku ataupun benda itu apakah komputer, itu ada nama bendanya. Kalau di sini nggak ada nama bendanya, kita ganti dengan nan. Oke, untuk contohnya langsung aja. Kore atau sore atau are wa nan desu ka? Artinya itu apa. Nah, ini pakai salah satu aja ya, tergantung situasi pada saat bicara ya. Tinggal tambahkan wa, terus nan desu ka? Itu ataupun ini apa, kayak gitu. Nah, tinggal jawabnya langsung kayak menggunakan kalimat di slide pertama tadi. Kore wa hong desu, sore wa bolpen desu, are wa kuruma desu, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita masih menggunakan kore, sore, are yang berarti ini, itu, dan itu, plus wa, plus di sini ada untuk nama orangnya ataupun hito, pakai partikel no desu ka. Di sini untuk menanyakan kepemilikan. Nah, karena untuk menanyakan kepemilikan siapa, kepemilikan seseorang, makanya kita pakai menggunakan partikel no. Oke, langsung aja masuk ke contoh.
kore wa anata no enpitsu desu ka? Berarti si A ini lagi pegang pensil ya. Berarti terus dia bertanya, ini apakah pensil kamu? Sorry, enpitsu itu pensil ya, bukan pena. Oke, kore wa anata no enpitsu desu ka? Ini apakah pensil punya kamu, seperti itu, ataupun ini apakah pensil kamu gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita ulangi lagi. Kore wa anata no enpitsu desu ka? Ini apakah pensil kamu, seperti itu. Terus jawabannya kalau itu benar pensil kamu, hai, sore wa watashi no enpitsu desu. Ya, itu adalah pensil saya. Kita menggunakan sore karena benda tadi dekat sama lawan bicara kita, yaitu dekat sama si A. Dan kita sebagai si B. Makanya kita pakai menggunakan sore. Terus partikel wa, karena yang menjadi topik utamanya adalah si sore ini, si itu gitu ya. Terus watashi no enpitsu, kita gunakan no karena si enpitsu ini adalah benar si punya watashi, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk menanyakan kepemilikan lagi. Nah, tadi di sana di slide sebelumnya ada nama orangnya ataupun ada orangnya gitu, apakah Anata, apakah Watashi, ataupun si Agus ataupun si Doni. Ada nama orangnya terletak di situ. Tapi kalau untuk di sini nggak ada nama orangnya. Namun diganti dengan dare. Dare itu kita tanyakan artinya itu siapa, seperti itu ya. Jadi kita pakai kore, sore, dan are plus wa. Dare no nani desu ka? Nah, nani di sini kita bisa ubah menjadi kata benda ataupun kata apapun nantinya. Oke, langsung aja. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Ini pensil punya siapa? Nah, di sini kalau di kalimat yang di slide sebelumnya tadi ada nama orang ataupun ada orangnya gitu, si Anata ataupun si Watashi ataupun si Agus, kayak gitu ya. Ada orangnya kayak gitu. Kalau di sini nggak ada orangnya sama sekali, tapi kita ubahkan menjadi dare yang berarti siapa. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Ini pensil siapa. Oke, untuk jawabannya baru kita gantikan dare ini dengan nama orang untuk jawabannya ya. Jadi sore wa Agus-san no enpitsu desu. Itu pensil si saudara Agus, seperti itu. Oke, selanjutnya kono sono ano wa, terus ada orangnya, terus plus no plus nani desu. Nah, ini kita untuk artinya itu sama dengan kore, sore, dan are, tapi setelah kono, sono, dan ano ini kita barengi dengan kata benda. Kalau untuk kore, sore, dan are di situ setelah kata kore, sore, dan are tidak diikuti dengan kata benda, melainkan diikuti dengan partikel. Tapi kalau di sini diikuti kata benda terlebih dahulu baru dengan partikel. Jadi perbedaannya itu saya jelaskan. Kalau kore di sini tidak ada kata benda. Kata bendanya nggak ada, tapi kalau kono kita pluskan kata benda, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Kore, contohnya untuk yang ini ya, korehong itu nggak bisa ya. Tapi kalau untuk yang kono ini kita bisa pakai konohong gitu, itu bisa.
yang artinya buku ini. Kono hong artinya buku ini, seperti itu. Kalau kore hong itu nggak bisa. Nah, jadi perbedaannya kalau kore, sore, dan are itu tidak diikuti kata benda, tapi kalau kono, sono, ano itu diikuti dengan kata benda. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kono kagi wa tatang-san no kagi desu. Kunci ini adalah kunci milik saudara Tatang, ataupun kunci saudara Tatang. Miliknya di sini kan partikel no ya, milik ataupun punya, itu nggak perlu kita artikan juga nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja kunci ini, kunci saudara Tatang, seperti itu. Nah, untuk contoh kedua silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya nani-nani desu ka, nani-nani desu ka. Di sini ada dua nani-nani desu ka-nya karena fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu yang kemungkinan ada dua jawaban, ataupun dia tuh posisinya bingung apakah ini namanya A ataupun apakah B, seperti itu. Nah, langsung aja masuk ke contohnya. Kore wa hong desu ka? Jisou desu ka? Apakah ini buku? Ini apakah buku atau kamus? Jadi seperti itu, dia bingung benda yang dia pegang apakah buku atau sebuah kamus. Makanya dia pakai dua desu ka seperti ini. Kore wa hong desu ka? Jisou desu ka? Seperti itu. Terus selanjutnya, sore wa Tanaka-san no kagi desu ka? Arya-san no desu ka? Nah, dia mau menanyain si kagi ini miliknya siapa? Apakah milik si Tanaka atau milik si Arya-san? Jadi langsung aja, sore wa Tanaka-san no kagi desu ka? Arya-san no desu ka? Apakah itu kunci saudara Tanaka atau Arya? Seperti itu. Atau ini bisa kita artikan, itu apakah kunci saudara Tanaka atau milik Arya, karena di sini ada partikel no, seperti itu. Oke, sudah jelas ya